akan belajar tema 4, subtema 1, PB3 tentang bagaimana cara listrik sampai ke rumah kita. Nah, sebelumnya anak-anak ada yang tahu nggak bagaimana cara listrik sampai ke rumah kita? Oh, oke, Putri, silakan. Ada di PLN, kemudian langsung ke rumah. Oke, hampir benar ya. Tapi bukan tali. Kalau dia dari listrik, dari PLN itu sampai ke rumah kita melewati kabel namanya, bukan tali. Oke, dikoreksi sedikit ya. Tujuan kita mempelajari tentang energi listrik hari ini adalah nanti anak-anak dapat mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Nah, mari kita simak dulu. Nah, menurutmu jawaban seperti apa yang diinginkan dari pertanyaan berikut? Nah, bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Nah, ini seperti yang sudah dijawab oleh Putri tadi, yaitu dari pembangkit listrik, kemudian melalui kabel, dan sampai ke rumah kita. Nah, tapi tidak sesederhana itu, ada proses-prosesnya lagi. Nah, mari kita lanjut. Nah, ini adalah proses menyalurkan energi listrik. Nah, yang pertama, di sini ada PLTA. Nah, apa kepanjangan PLTA? Ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, yang nomor 1 ini ya. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Nah, di sini adalah pembangkit listriknya tenaga air. Nah, kemudian dari pembangkit listrik tenaga air ini menghasilkan tegangan listrik, kemudian disalurkan ke gardu induk. Nah, cara mengirimnya melewati apa? Nah, melalui kabel ini yang dinamakan dengan transformator. Nah, penyaluran energi listrik dari PLTA ini dikirim melalui kabel ini, melalui ini namanya sutet ya. Sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, disingkat dengan sutet. Nah, dari sini kemudian dikirim ke gardu induk melewati sutet. Nah, sampai ke gardu induk ini. Nah, kemudian dari gardu induk dikirim ke tiang kecil, kan tiang kecil ini warna coklat. Nah, dari sini melalui kabel ini sampai ke tiang listrik ini yang ada kotak warna hitam. Nah, kemudian dari kotak warna hitam kecil ini baru ke rumah-rumah. Ke rumah, ke sekolah, ke masjid, ke toko, dan ke tempat-tempat yang membutuhkan listrik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ya Mary, silakan. Apa saja pembangkit listrik yang ada di Indonesia? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Ada yang tahu nggak anak-anak? Selain PLTA, ada pembangkit listrik apa saja yang ada di Indonesia? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, Pak sebutkan ya. Yang pertama ada PLTA, itu pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian ada PLTA lagi, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, atau disebut juga dengan tenaga bayu atau PLTB. Kemudian ada lagi pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik ini menggunakan energi matahari. Nah, kemudian pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, itu ya. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Syami, Pak. Oke, silakan. Apa nama kota yang ada di tiang listrik dekat sekolah kita? Oke, nah sekolah kita itu adalah gardu distribusi namanya. Yang ini dia, yang kotak warna hitam kecil yang ditaruh di atas tiang. Nampak ya? Pak. Kenapa demikian? Karena dari gardu induk ini tidak langsung dikirim ke rumah, tetapi harus melewati gardu distribusi dulu. Karena tegangan yang dihasilkan oleh gardu induk sebesar 20 kV. Nah, maka ditransfer ke gardu distribusi, kemudian dari gardu distribusi dikirim ke rumah kita, itu tegangannya sudah rendah, yaitu 220 volt. Oke, Sofi? Oke. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita nonton video dulu ya.
semuanya baik-baik saja. Oh, lampunya. Nah ini, coba tolong putar dong rodanya. Kamu mau lihat lampunya nyala nggak? Loh, kok lampunya nggak nyala, Kak? Loh, belum menyala. Kakak bukan Pak Badri dulu ya untuk cek keadaan sepeda kita. Takutnya ada yang bermasalah, kakak kan nggak tahu. Ya, Kak. Halo, selamat pagi Pak Badri. Saya Erna, Pak. Pak, saya mau minta tolong sama Pak Badri untuk cek keadaan sepeda saya dan adik saya. Karena lampunya nggak menyala, Pak. Takutnya yang lain juga bermasalah. Oke, Pak. Saya kirim pesan alamat rumah saya ya. Terima kasih Pak Badri. Bisa, Kak. Bisa, nanti Pak Badri datang ke sini. Nah ini, tolong ketikin alamat rumah kita dong. Kakak mau lepas parfum dulu. Oke, Kak. Pembangkit listrik menghasilkan aliran listrik yang sangat besar. Nama alatnya adalah generator. Fungsi kerjanya sama dengan dinamo ini. Memang dinamo ini isinya apa sih, Pak? Kok bisa menghasilkan energi listrik? Dinamo terdiri dari kumparan dan magnet. Ketika air mengayuh sepeda, magnet di antara kumparan berputar. Gesekan itulah yang menyebabkan arus listrik. Semakin cepat kita mengayuh, makin besar juga arus listrik yang ditimbulkan. Jadi, makin terang juga lampu sepedanya. Berarti pembangkit listrik juga ada dinamo dan kumparannya. Ada, hanya saja ukurannya jauh lebih besar. Kalau gitu, capek dong mengayuh pembangkit listriknya. Kalau di pembangkit listrik, ukurannya kan besar sekali. Jadi, penggerakan magnetnya pakai turbin dong. Turbin ini bisa digerakkan dengan tenaga uap air, tenaga mesin, tenaga air, ataupun tenaga angin. Di Indonesia, pembangkit listrik masih banyak menggunakan tenaga uap. Oh, itu PLTU ya, Kak? Iya, benar. Prinsip kerja PLTU adalah air dipanaskan dengan membakar batu bara, hingga air berubah menjadi uap. Nah, uap ini menimbulkan tekanan dan mampu menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Aini tahu nggak apa saja sumber energi pembangkit listrik? Nggak tahu, Pak Badri. Apa saja, Pak? Coba kita perhatikan tabel ini ya. Sumber energi yang pertama ada batu bara. Tipe pembangkit listriknya adalah PLTU. Kepanjangan PLTU adalah Pembangkit listrik tenaga uap. benar. Lalu sumber energi yang kedua yaitu gas. Tipe pembangkit listriknya adalah pembangkit listrik tenaga gas atau kita singkat dengan PLTG. Yang ketiga, ada sumber energi BBM. BBM bukannya bahan bakar untuk kendaraan. Nah, anak-anak tadi sudah melihat video penjelasan tentang bagaimana cara energi listrik sampai ke rumah kita. Nah, karena di depan sekolah kita ada gardu distribusi, ayo kita lihat bersama-sama. Ada yang mau nggak? Oke, mari kita keluar untuk melihat bersama-sama. Nah, jadi yang Bilal tanyakan itu yang di atas tiang listrik itu adalah gardu distribusi. Nah, yang mana gardu distribusi ini mengalirkan listrik dari pusat induk pertama melalui gardu distribusi ini ke rumah-rumah kita seperti ke rumah Bilal misalnya, ke rumah Ciko, ke toko-toko di belakang kita, kemudian dan ke sekolah kita. Nah, jadi dari gardu distribusi ini itu wattnya sudah tegangannya tidak besar lagi. Nah, gitu ya.